Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Haitsu qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, suatu kebahagiaan bahwa di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan, dan lebih dari itu kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dalam hari-hari mulia ini, di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk melaksanakan salah satu syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian kegiatan ibadah kita pada siang hari ini
Allah terima dan Allah catat sebagai amalan ketakwaan kita di akhirat kelak. Sidang Jumat rahimakumullah, di antara bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita itu memaksimalkan waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah itu besar, apakah itu kecil, tidak memandang bahwa ibadah itu adalah ibadah yang terlihat besar atau terlihat kecil. Dikisahkan dalam kitab Fathul Bari, ada seorang ulama salaf yang bernama Imam Daud rahimahullah, yang mana beliau hidup pada tahun 202 sampai 272 Hijriah, salah satu ahli hadis yang meriwayatkan hadis dan menulis Sunan Abi Dawud. Beliau bernama Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijitani, yang tentunya bukan orang Arab, dan beliau wafat di Basra yang sekarang masuk dari negara Irak pada tahun 808 Masehi, pada umur 73 tahun. Ada kisah menarik yang diceritakan di kitab itu, bahwa pada suatu saat beliau itu melakukan perjalanan safar, mengendarai perahu. Dan uniknya, ketika beliau sudah naik ke perahu itu, beliau mendengar dari tepi sungai atau tepi daratan seseorang yang kemudian bersin. Kemudian beliau mendengar orang yang bersin tadi mengucapkan hamdalah. Maka di sini diceritakan, beliau kemudian menyewa seseorang, membayar seseorang yang mengantarkan beliau tadi untuk kembali ke tepian, yang mana dimaksudkan bahwa beliau ingin membalas kalimat orang yang bersin tadi dengan doa yarhamukumullah. Dan seketika itu orang yang bersin tadi juga menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian dia kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat kawan-kawannya heran. Beliau berkorban untuk mengeluarkan uang untuk kembali ke tepian sehingga mampu melaksanakan hal yang terlihat sepele. Namun diceritakan tadi, Imam Abu Dawud rahimahullah menjawab dengan satu ungkapan yang menarik sekali, yaitu la'alla yustajibud du'a, la'alla hadzal 'atish yakunu mujabad da'wah. Semoga barangkali orang yang bersin itu tadi adalah orang yang dikabulkan doanya. Maka diceritakan pada malam hari, ketika semua kawan-kawan yang di kapal tadi terlelap, kemudian teman-temannya tadi mendengar satu suara yang mengatakan, ya ahlas safinah, wahai para penunggang perahu, inna Aba Dawuda ishtaral jannah minallahi bidirhamin. Sesungguhnya Abu Dawud membeli surga dengan harga 1 dirham. Dan kisah ini diceritakan dalam salah satu kitab Fathul Bari dari syarah Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam cerita ini kita mendapat satu pelajaran menarik, beberapa hikmah menarik, yang mana salafus soleh tidak pernah melihat suatu amalan itu remeh, tidak pernah melihat suatu amalan itu kecil. Karena kecil dan besarnya amalan kita itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali amalan yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh manusia, amalan tersebut
mungkin mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan wasilah itu Allah menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan sebuah kemuliaan untuk pelaku amalan tersebut, sehingga orang yang mengamalkan amalan tersebut menjadikan dia masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat tadi dari kisah Imam Abu Dawud, barangkali sudah menjadi hal yang diketahui oleh semua orang bahwa salah satu adab ketika seseorang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kok ternyata ada orang di sekitarnya kebetulan di situ dan mendengarkan orang yang bersin tadi mengucapkan hamdalah, maka disunahkan untuk menjawab dengan doa tashmid yang artinya, yang maksudnya yarhamukallah. Sedangkan orang yang bersin tadi, ketika ada orang yang mendoakan dengan kata yarhamukallah, dia pun menjawab dengan merespon yahdikumullah wa yuslih balakum. Kisah ini menegaskan para jamaah sekalian bahwa mengamalkan hal-hal sunnah yang kecil itu memiliki keutamaan tersendiri. Barangkali terlihat sepele dengan mengeluarkan effort 1 dirham tadi, tapi dengan landasan takwa, dengan niat tulus ikhlas, dan dengan kemurnian doa dari pemuda tadi, uang yang terlihat sepele untuk dikeluarkan dalam kebaikan, ternyata Allah ganjar, Allah berikan balasan dengan surga yang tak terkira. Maka di kesempatan siang kali ini, jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan terkhusus kepada diri saya sendiri dan umumnya pada panjenengan sekalian. Barangkali ada beberapa amalan keseharian kita, amalan harian, amalan pekanan, bahkan amalan bulanan yang terlihat sebenarnya itu sudah kita ketahui secara ilmunya, sudah kita ketahui secara syariatnya, namun sering terluput dari kita. Dan semoga dengan tadzkirah ini, pengingat ini menjadi motivasi kita, sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan potensi kebaikan kita dan tidak meninggalkan hal-hal yang terlihat kecil atau sepele dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, barangkali kita tahu ada kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sering kita dengar, bahkan kita juga sering mengucapkan. Kalimat yang singkat ini ternyata memiliki fadilah yang sangat besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua, ini tentunya sehari 5 kali kita mendengarkan muazin adzan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As beriwayatkan bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kepada kalian Allah untukku al-wasilah, karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam, tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hambanya, dan aku berharap akulah orang yang mendapatkan itu. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal bagiannya syafaat. Apa maksud dari hadis ini Bapak sekalian? Bahwa orang yang mengikuti menjawab kalimat muadzin, kemudian setelah selesai muadzin mengumandangkan azan, kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah atis sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah
Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ketika kita menjawab azan, kemudian di akhir azan kita berdoa, maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah masuk ke list syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang menjadi kebiasaan kita juga, yaitu bersuci sebelum melakukan sholat atau bersuci secara mutlak dan membaca doa. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia diizinkan untuk masuk dari mana yang dia kehendaki. Ini kita lakukan setiap hari, Bapak-bapak sekalian. Ke wudu dengan sempurna, wudu sesuai dengan rukun-rukunnya, syukur-syukur dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Kita berusaha untuk berdoa setelahnya. Maka tidak main-main jemaah sekalian, bahwa jaminannya adalah mendapatkan surga yang pintunya ada 8. Ini kita lakukan setiap hari jemaah sekalian. Tapi terkadang karena ketidaktahuan kita, mungkin ketidaktahuan atas busyra ini, kabar gembira ini, bahkan ketidaktahuan mana yang rukun dan mana yang sunnah, kita tidak mampu memaksimalkan potensi kebaikan ini. Ini mungkin kalau saya sebutkan semuanya ini, saya sudah meringkas ada 20 amalan ini, mungkin sampai asar nanti. Tapi mungkin barangkali saya tambahkan 2 atau 3 lagi yang barangkali ini sangat-sangat mudah dan semoga menjadi catatan kita sehingga next ini menjadi salah satu amalan yang mana kita persiapkan untuk menemui Ramadan. Yang keempat jemaah sekalian, membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang saya yakin mayoritas dari jamaah sekalian sudah hafal. Ayat di surat Al-Baqarah ayat 255 di juz 3, ayat yang ketiga dari atas, yang mana di situ disebutkan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat wajib, niscaya tidak akan ada yang menahannya masuk surga melainkan kematian. Insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Yang kelima ikhwah jemaah sekalian, yaitu membaca Al-Quran. Itu amalan kita yang tidak boleh kita luputkan sehari-hari. Jika mampu kita baca 1 halaman dari Al-Quran, jika tidak mampu kita baca setengah halaman Quran, jika tidak mampu kita baca 1 ayat Al-Quran, jika tidak mampu 1 hari kita baca Al-Quran, sebaiknya kita perlu menangisi diri kita, kenapa kita tidak bisa sampai membaca Al-Quran. Karena di sini fadilahnya sangat besar para jamaah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan, 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu setidaknya ada sekitar 19 huruf, kalikan 10. Baca Al-Fatihah ada sekitar 155 huruf. Kalau Maliki Yaumiddinnya dibaca pendek, kalau Maliki Yaumiddinnya dibaca panjang ada 156 huruf, kalikan 10. Dan itu adalah pahala kebaikan.
Maka sangat disayangkan kalau ada di antara kita satu hari tidak terucap dari lisannya ayat-ayat Al-Quran, karena sesungguhnya dia dalam kerugian yang sangat besar. Yang keenam dan terakhir mungkin dalam sesi ini adalah bersolawat atas Nabi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat, dihapuskan darinya 10 doa, dan diangkat untuknya 10 tingkatan pahala. Satu solawat kita kepada Rasulullah dengan kalimat yang seringkas mungkin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka di situ Allah ganti dengan 10 salawat yang artinya adalah 10 kemuliaan, 10 keselamatan, dihapus dosa kita, ditingkatkan derajatnya ke 10 tingkatan. Maka daripada kita ngelamun, daripada kita tidak mengucapkan apapun, bersolawat terutama di hari Jumat adalah salah satu sunnah dari sunnah salafus soleh, yang mana itu adalah prioritas yang tidak pernah ditinggalkan oleh salafus soleh. Maka jamaah sekalian, semoga beberapa hal yang kita sampaikan tadi menjadi renungan, menjadi pengingat, dan kita tidak melewatkan amalan-amalan sekecil apapun, karena kita tidak tahu, barangkali amalan-amalan yang terlihat kecil di mata kita kemudian menjadi besar di sisi Allah, Allah terima dan menjadi salah satu kunci masuk surga. Dan kita berharap bahwa ketika kita melaksanakan hal-hal ini menjadi gaya hidup yang meniru dengan salafus saleh, dan semoga dengan mengetahui motivasi tersebut kita senantiasa menanamkan rasa sedih, menanamkan rasa kalau tidak melaksanakan menjadi rugi, karena bukan hanya ganjaran dan pahala yang berlipat, tapi di situ ada ridho Allah yang kita kejar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Untuk penutup khutbah pada sesi kali ini, pada Jumat kali ini, izinkan khotib untuk mengutip satu hadis, yang mana hadis ini menerangkan bahwa salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah melipat gandakan amalan-amalan umat Nabi Muhammad karena cintanya Allah kepada kita semuanya. Dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, permisalan kalian dengan ahli kitab Yahudi dan Nasara seperti pemisalan seseorang yang diberi upah. Ditanya siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, waktu zawal sampai zuhur maksudnya, lalu mendapatkan upah 1 qirot, ya mungkin upah yang 1 gunung. Lalu mereka yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Dipermisalkan lagi siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asar untuk mendapatkan upah 1 qirot, diceritakan di situ adalah Nasara. Lalu ditanya lagi siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 qirot, dan ceritakan di situ adalah umat Islam.
Yahudi dan Nasara ketika itu lantas marah. Lalu mereka mengatakan, kenapa kami bekerja lebih banyak, namun kenapa kami diberi sedikit? Lalu dijawab oleh Rasul, apakah upah kalian dikurangi? Mereka menjawab, tidak. Lalu Rasulullah menimpali, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Umur umat-umat terdahulu sangat panjang. Diceritakan umur Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Umat-umat terdahulu memiliki fisik yang kuat dan kekayaan yang melimpah serta tenaga yang kuat untuk beribadah. Umurnya panjang, maka dengan rahmatnya Allah umur Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad hanya sedikit, hanya singkat, tapi dibalik itu dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan amalan-amalan yang terlihat kecil, terlihat ringan, tapi di situ ada fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Itulah tadi yang telah kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri khotib sendiri dan secara umum pada para jemaah sekalian. Mari kita akhiri khutbah hari ini dengan memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan mewafatkan kita dalam husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ويا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Aqimu sufufakum. Tolong tumitnya lurus dengan garis soft. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.